Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu peradaban awal di dunia, yakni peradaban di benua Eropa. Pada video kali ini membahas khusus mengenai peradaban Yunani kuno. Perlu kita ingat ya bahwa kalau Yunani itu di benua Eropa, kalau Yunan itu di Cina Selatan. Jangan sampai salah. Mari langsung saja kita bahas mengenai peradaban Yunani kuno secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Letak Yunani sendiri terletak di Laut Tengah sehingga mendapatkan pengaruh dari iklim Laut Mediterania. Sehingga tanahnya kering, bentang alam berupa jurang-jurang yang terjal, gunung-gunung yang tinggi, serta pantai yang curam. Itu merupakan secara geografis letak dari peradaban Yunani. Peradaban Yunani sendiri menyembah banyak dewa atau politeisme. Nanti kita akan bahas berbagai dewa yang disembah oleh peradaban Yunani kuno. Kemudian menggunakan bahasa Yunani. Helenisme merupakan gabungan kebudayaan Yunani dengan kebudayaan Timur Tengah. Peradaban Yunani itu terdiri dari berbagai bangsa yang membentuk polis. Ada polis utama antara lain bangsa Doria membentuk polis Sparta. Kemudian ada bangsa Ionia membentuk polis Athena, dan ada bangsa Aeolia dengan membentuk polis Olympia. Ini merupakan polis utama pada peradaban Yunani. Apa itu polis? Polis merupakan pemerintahan kota, jadi mereka berdiri sendiri secara otonom. Kemudian peradaban Yunani itu berawal dari kebudayaan Kreta. Ini merupakan pulau Kreta di selatan dari Yunani. Disebut juga kebudayaan Minoa, berpusat di Knossos, ini ibu kotanya. Diperkirakan berlangsung 3000 sebelum Masehi. Juga menyembah banyak dewa atau politeisme. Adapun peninggalannya fresko, yakni lukisan di dinding, banyak menampilkan berbagai macam orang, gender, dan jenis kelamin. Biasanya gambar lukisan di dinding atau patung itu berupa orang telanjang. Membuat makam berbentuk bulat, serta terdapat peninggalan lain berupa jembatan dari batu yang indah, juga bekas istana Knossos, dan lambirin, yakni tembok berbelok-belok untuk pertahanan. Kebudayaan Kreta itu berakhir sekitar tahun 1250 sebelum Masehi. Polis utama di kebudayaan Yunani yakni bangsa Sparta dan Athena. Kedua polis ini bersaing secara ketat. Mereka berbeda corak. Kalau bangsa Sparta antara lain sistem pemerintahnya digariskan oleh Lycurgus yang bersifat otoriter. Kemudian pemerintahan dipegang oleh dua raja. Terdapat dewan rakyat atau eklasi. Ada dewan Eporius sebagai dewan pengawas dan mengadili raja. Gerusia sebagai penasihat raja. Nah, rakyat Sparta terbagi menjadi dua kelas, yakni bangsa Doria sebagai kelas 1 dan golongan militer sebagai golongan istimewa. Dalam sektor perekonomian, bangsa Sparta mengutamakan pertanian atau bercorak agraris. Sedangkan bangsa Athena itu pemerintahnya digariskan oleh Solon yang menerapkan demokratis. Demokratis itu kalau secara epistemologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata demos dan kratos. Itu yang mencetuskan adalah Solon dari polis Athena. Terdapat sistem ostrasis atau sistem pecahan priuk, yang mana jika rakyat mengumpulkan pecahan priuk 1/5 jumlah penduduk, maka seorang raja dinyatakan sebagai tirani atau otoriter dan kemudian dibuang ke hutan selama 5 tahun. Jika sudah dapat mengubah sikapnya, ia dapat dikembalikan sebagai raja di Athena. Di Athena sendiri tidak ada kasta, semua rakyat memiliki hak yang sama. Kepala pemerintahan disebut archon. Archon sendiri terdiri dari 9 orang raja. Ada bole, yakni parlemen yang tugasnya menetapkan seorang menjadi archon, meminta tanggung jawab dan menghukum archon yang salah. Badan pengadilan dipegang oleh Areopagus. Penduduk
asli Athena adalah bangsa Ionia dan mengutamakan perdagangan. Ini bangsa Athena terkenal dengan kepandaiannya dalam bidang perdagangan dan pelayaran. Berbeda kontras dengan bangsa Sparta. Kalau Sparta otoriter, Athena demokratis. Kalau Sparta pertanian, Athena perdagangan. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan pada peradaban Yunani kuno. Di sini ada gambar Pythagoras, yakni ahli matematika. Mesti kalian yang suka matematika ada namanya teorema Pythagoras. Kemudian ada Herodotus, ahli sejarah sebagai bapak sejarah dunia. Archimedes, ahli ilmu alam. Ada Hippocrates, ahli kedokteran. Homerus, ahli sastra kuno yang menulis karya Ilias dan Odisea. Ilias itu menceritakan tentang perang Troya. Ada film judulnya Troy. Nanti kalian bisa melihat filmnya yang bercerita tentang sejarah perang Troya. Kemudian ada Thales yang merupakan ahli matematika dan ekonomi. Jadi pada masa Yunani kuno ini ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Di Yunani juga muncul banyak sekali filsuf yang mengajarkan filsafat. Yang terpenting ada 3. Yang pertama adalah Socrates. Ini filsafat etika yang mana berpikir bebas dan jujur, juga kebiasaan diskusi dan tanya jawab. Socrates ini percaya bahwa manusia ada untuk suatu tujuan. Kebaikan berasal dari pengetahuan diri dan manusia pada dasarnya adalah jujur. Dan kejahatan merupakan upaya akibat salah pengarahan yang membebani kondisi seseorang. Socrates ini memiliki pandangan yang bertentangan dengan kepercayaan umum Yunani, membuat Socrates dipenjara dengan tuduhan merusak akhlak pemuda di Athena. Akhirnya Socrates memilih untuk meminum racun sehingga meninggal dunia. Yang kedua adalah murid dari Socrates yang bernama Plato. Ajarannya ditulis dalam buku Republik. Negara yang baik adalah negara oligarki. Kemudian pemerintahan yang jelek adalah pemerintahan tirani. Ciri utama dari filsafat Plato adalah teori idea. Menurut Plato, dunia fana ini tiada lain hanya refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Di dunia ideal semuanya sangat sempurna. Kemudian yang ketiga adalah Aristoteles. Aristoteles merupakan murid dari Plato dan dia juga merupakan guru dari Alexander yang Agung. Aristoteles merupakan murid dari Plato, mengajarkan tentang filsafat logika. Negara yang baik adalah negara republik konstitusi, dan tulisan-tulisan tentang Aristoteles dimuat dalam buku Politika. Ini merupakan ahli filsafat Yunani kuno. Ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Faktor berkembangnya tradisi intelektual di Yunani yang pertama adalah faktor geografis yang bergunung-gunung, yang tandus, yang medannya sangat sulit, sehingga orang-orang Yunani selalu berpikir untuk bagaimana hidup menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, bangsa Yunani kuno sudah menjalin hubungan dengan bangsa lain seperti bangsa Persia, bangsa Mesir, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memiliki kemerdekaan dan kemakmuran di bidang ekonomi. Yang keempat, menghargai logika dan cara berpikir yang rasional. Dan yang kelima, terlibat aktif dalam urusan politik, ekonomi, dan sosial. Ini merupakan faktor berkembangnya tradisi intelektual di Yunani. Selanjutnya, sistem kepercayaan masyarakat Yunani yang mana menyembah banyak dewa. Adapun dewa-dewa pada peradaban Yunani antara lain dewa Zeus. Ini merupakan gambar dewa Zeus, merupakan dewa tertinggi, tinggal di Gunung Olympus. Kemudian ada Hera, yakni dewi pernikahan, merupakan istri dari Zeus. Ada Apollo, dewa seni dan pengetahuan. Ada Dewi Athena, yakni dewi kebijaksanaan. Ada Dewa Ares, yakni dewa perang. Kemudian ada Dewi Aphrodite, yaitu dewi cinta dan kecantikan. Ada Hermes, yaitu dewa perdagangan. Hades, yaitu dewa kematian. Dan Poseidon, yaitu dewa laut. Materi selanjutnya adalah perang Yunani dan Persia.
Nah, perang Yunani Persia itu berlangsung sebanyak 3 kali. Yang pertama terjadi pada tahun 492, dimenangkan oleh bangsa Yunani dikarenakan pasukan dari Persia itu terkena badai. Akhirnya gagal untuk menyerang Yunani. Kemudian yang kedua pada tahun 490 sebelum Masehi terjadi pertempuran di Marathon yang dimenangkan oleh Yunani. Sekarang kita mengenal salah satu jenis lomba lari yakni maraton. Itu sejarahnya dari perang antara Yunani dengan Persia ini. Pada saat itu pasukan Yunani sedang berkonsolidasi dan lari menuju Athena, dari Marathon ke Athena. Kemudian perang Yunani yang ketiga terjadi pertempuran di Thermopylae yang dimenangkan lagi oleh Yunani. Nah, pasca perang reda kemudian terbentuklah koalisi militer, yakni Persatuan Peloponnesos, yakni bangsa Sparta dan polis lainnya, dan Persatuan Delosatika, yakni Athena dan polis lainnya. Nah, antara koalisi ini kemudian terjadi perang Peloponnesos, perang yang sangat besar, perang yang sangat lama. Akibat perang Peloponnesos ini peradaban Yunani mengalami kemunduran dan akhirnya pada tahun 338 sebelum Masehi peradaban Yunani kuno berhasil dikuasai oleh Macedonia yang dipimpin oleh Raja Philips. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Alexander Agung atau Iskandar Zulkarnain. Hasil peradaban Yunani kuno antara lain ini adalah Akropolis, dan ini adalah teater Dionysius. Di puncak kota Akropolis ini di Athena ini terdapat kuil Parthenon. Hasil dari peradaban Yunani lainnya adalah sistem pemerintahan demokrasi, seni lukis dan seni patung yang kebanyakan manusia telanjang, arsitektur bangunan, kemudian pesta olahraga di Bukit Olimpia untuk memperingati lahirnya dewa Zeus. Sekarang masih dilanjutkan menjadi lomba olimpiade. Terus ada lari maraton, gimnasium, gym. Nah, terus ada karya sastra Iliad dan Odyssey dan ditulis oleh Homer. Filsafat karya Plato, Aristoteles dan Socrates telah mempengaruhi pembentukan etika modern, dan para ilmuwan Yunani kuno membuat penemuan signifikan dalam berbagai bidang seperti geometri, astronomi, matematika, dan kedokteran. Itu tadi mengenai peradaban Yunani kuno. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.